Bapak Haji Riyadi Mujiartono, Sarjana Ekonomi, Master of Science. Sebagai Ketua KSBPS dan PWTI, sekaligus kami menyampaikan latar belakang kenapa pertemuan ini kita adakan. Itu berkaitan dengan salah satu tugas dari pengurus, memang salah satunya adalah melaksanakan pendidikan keanggotaan. Nah, kaitannya dengan pendidikan keanggotaan ini berhubungan dengan motivasi orang untuk masuk menjadi koperasi. Itu perlu kita sampaikan di sini. Jadi motivasi orang untuk menjadi anggota koperasi itu ada 4 menurut saya, tapi mungkin dari yang lain bisa lebih banyak lagi. Yang pertama itu orang yang betul-betul paham tentang apa itu koperasi. Jadi paham betul. Nah, ini nanti akan dijabarkan, lebih luaskan oleh Bapak Kepala Dinas. Kemudian yang kedua, dorongan untuk menjadi anggota koperasi itu karena ingin mendapatkan pelayanan, barang atau jasa yang ditawarkan atau yang disediakan oleh koperasi. Kemudian yang ketiga, ini biasanya ikut-ikutan. Jadi karena teman, karena saudara, karena tetangga itu sudah menjadi anggota koperasi, kemudian dia tertarik ikut. Yang keempat, ini yang sebetulnya tidak kita harapkan, tapi ini justru yang paling banyak. Jadi menjadi anggota koperasi karena keterbatasan, karena kendala, karena kepepet. Menjadi anggota koperasi karena syarat pelayanan yang diberikan oleh koperasi harus menjadi anggota. Makanya kalau Bapak Ibu melakukan pembiayaan di koperasi, tentunya harus menjadi anggota dulu. Kemudian kalau memerlukan pelayanan dari koperasi juga harus menjadi anggota dulu. Nah, ini yang kepepet. Harapan kami Bapak Ibu calon anggota itu justru yang pertama masuk menjadi anggota koperasi itu karena betul-betul paham tentang apa itu koperasi. Lanjut. Nah, maksud dan tujuan kami melakukan pendidikan perkoperasian ini yang pertama tentunya memberikan pemahaman tentang koperasi. Yang ini nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Dinas. Kemudian apa manfaat dan ada kemudahan yang ikut di dalam berkoperasi? Siapa yang dapat menjadi anggota koperasi? Syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota, hak dan kewajiban anggota koperasi itu apa? Sehingga tahu betul saya masuk koperasi itu adalah karena motivasi. Kemudian manfaat yang diberikan apa? Sebetulnya orang-orang yang bergabung di dalam koperasi itu biasanya mempunyai kepentingan, mempunyai kebutuhan, mempunyai kesamaan di dalam usaha dan sebagainya. Sehingga dia terdorong untuk ikut berkoperasi agar apa? Usahanya bisa lancar, bahan-bahannya bisa tersedia dengan mudah, murah, sehingga usahanya bisa berkelanjutan. Kemudian siapa yang bisa menjadi anggota koperasi? Ini di dalam undang-undang sudah ada, dalam anggaran dasar sudah ada bahwa memang syarat untuk menjadi anggota koperasi itu harus paham, memahami, bisa membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Nah, mungkin saya cuplikan sedikit tentang siapa yang bisa menjadi anggota koperasi. Itu satu adalah orang yang sudah balik. Balik itu kalau saya waktu SD dulu, kalau anak laki-laki itu sudah mimpi malam, mimpi basah, mimpi malam. Kemudian yang kedua, balik di sini artinya dalam sisi hukum, dia mampu bertindak berlaku secara hukum. Jadi dia masuk menjadi anggota koperasi itu sudah sadar, sudah paham apa manfaat, apa haknya, apa kewajibannya, itu nanti bisa mandiri melaksanakan. Kemudian syarat dan ketentuan menjadi anggota koperasi ini juga sudah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan selamat datang Bapak Jazuli.
dan dia memang berkeinginan untuk menjadi anggota koperasi. Nah, yang keempat, bahwa hak dan kewajiban anggota koperasi itu tidak hanya mendapatkan pelayanan dari koperasi, tidak hanya mengajukan pinjaman, tidak hanya menabung dan sebagainya, tapi hak dan kewajiban koperasi itu juga termasuk di dalamnya untuk dipilih dan memilih anggota, menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu nanti semuanya menjadi haknya anggota. Tentu saja draft, konsep dan sebagainya itu disusun oleh pengurus, kemudian dimintakan pengesahan kepada anggota. Kemudian kewajibannya apa? Kewajiban anggota koperasi itu salah satunya adalah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Ada satu hal yang mungkin bagi calon anggota itu perlu diketahui, bahwa keanggotaan koperasi itu bersifat terbuka. Artinya apa? Kapan mau masuk, kapan mau keluar boleh. Ini biasanya kalau misalnya yang tadi saya sampaikan yang keempat itu masuknya menjadi koperasi kan kepepet yang tadi. Waktu mengajukan pembiayaan jadi anggota koperasi, masuk menjadi anggota koperasi. Tapi ketika pinjamannya sudah lunas, ya keluar kan sudah tidak memerlukan menjadi anggota koperasi. Nah ini yang repot lagi, nanti kalau misalnya perlu lagi, masuk lagi, keluar lagi, nah ini repot administrasinya. Nah ini salah satunya. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Jalil, itu kaitannya dengan keuangan syariah. Ini ada 3 intinya pengertian tentang lembaga keuangan syariah itu apa? Apa perbedaan koperasi syariah dengan koperasi yang konvensional? Terus yang ketiga, kenapa kita harus memilih lembaga yang syariah? Ini ya saya yakin karena Bapak Ibu ini Muslim semuanya, sehingga butir ketiga ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian dengan dasar hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut, maka pada hari ini kami mengundang Bapak Ibu anggota dan calon anggota KSPPSB Darudin untuk mengikuti sosialisasi tentang perkoperasian atau pendidikan perkoperasian yang dilaksanakan pada hari ini. Untuk itu kami mohonkan kepada Bapak Kepala Dinas nanti untuk memberikan informasi, memberikan pemahaman kepada calon anggota koperasi dan anggota koperasi, sehingga harapan kami masuknya menjadi anggota koperasi ini nantinya adalah berdasarkan karena memang paham betul tentang koperasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang tidak berkenan atau kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Acara. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang yang namanya perbankan saja sudah banyak yang bergeser sekarang menjadi syariah. Karena ini kita sudah mendahului koperasi. Makanya Bapak dan Ibu, koperasi itu harus dekat-dekat dengan UKM. Jadi kalau koperasi itu non sewu tidak menyasar kepada UKM, maka tidak akan bisa berkembang. Karena apa? UKM itu tentu butuh modal. UKM butuh modal, IKM butuh modal. Dan ketika butuh modal, ke siapa? Tidak lain adalah kepada koperasi. Ada yang lain, perbankan misalnya, tapi perbankan non sewu. Banyak UKM saya tanya, masalahnya apa? Masalahnya modal. Dan kenapa? Modal itu kan disiapkan oleh perbankan sebanyak-banyaknya. Bahkan non-sewu, bunganya hanya kecil sekali, tetapi tidak terserap. Bahkan perbankan itu hampir setiap saat komunikasi dengan kami, Pak, bagaimana ya kami bisa dibantu agar serapan kami meningkat. Tapi enggak, karena apa? Harus ada agunan. Kalau koperasi nggak perlu agunan, dan koperasi itu ketika nanti kemudian Bapak dan menjadi anggota
bagi hasil akan mendapatkan bagi hasil. Jadi jangan khawatir ketika kemudian wah saya di koperasi berat. Enggak. Justru ketika dengan di koperasi itu akan bisa memenuhi keinginan-keinginan dari seluruh anggota. Lebih-lebih kalau syariah. Saya sarankan kepada koperasi-koperasi yang Islam itu nek iso dari koperasi syariah yang betul. Kalau ini kan sudah. Ya. Karena apa? Ada beberapa orang itu yang aku nek saya utang niku nek ana bungane riba. Nah, kalau ini kan enggak syariah karena apa biasa dan sebagainya dan sesuai akadnya. Ya, sesuai akad yang dilakukan. Misalnya panjenengan butuh mobil. Entah kalau operasi ini cukup banyak uang atau bisa dengan barang saya nggak tahu. Barang. Bisa dengan barang. Nah, bisa dengan barang itu lebih baik kan? Karena ya namanya syariah. Ada orang kalau utang duit riba, ini kayak nyilih. Karena kan mengembalikannya kalau kita pinjam atau pinjam barang, nanti bukan mengembalikan barang, dengan pinjam. Aku tuh mau mobil, kan nggak mungkin dengan cicilan mobil. Nah, ini berarti apa? Syariah itu seperti itu. Dan itu banyak orang yang kemudian pas ketika Islam itu kemudian yang lembaga simpan pinjam ini diarahkan kepada syariah. Anggota sosialisasi ya, pendidikan perkoperasian. Dan di sini saya berbagian materi yang kebetulan saya berposisi sebagai Dewan Pengawas Syariah di sini dan di beberapa BNT di luar sana itu memang lagi sekarang banyak ya, harapan muncul dari beberapa lembaga, itu tidak ada lembaga yang memiliki evidence syariah. Maka nanti akan kita kupas, kalau ada pertanyaan silahkan tanya gitu. Yang intinya ini kita harus mengawali diri menyamakan persepsi. Sebetulnya syariah itu selama ini kan yang ada di benak kita kan macam-macam. Ada yang sudah paham, ada yang setengah paham, manusia jelas belum paham, tapi itu berpendapat. Nah, jadi yang kemudian dijadikan masalahnya ini nggak jelas ya. Carut-marut terhadap opini, pendapat, pemahaman dan sebagainya sehingga nggak terarah. Nah, agar kita itu jelas, maka kita dalam bertransaksi, dalam bermuamalah ini sudah seyogianya, sudah cerdas, mensikapi secara arif dan bijak terhadap apa yang harus kita pilih. Lembaga keuangan syariah, pengertiannya apa itu? Yaitu lembaga keuangan yang di dalamnya menjalankan aktivitasnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur. Ya, ini ada tamal golir singkatan tadlis, ya, tadlis, maisir, aslinya, najas, ghalat, haram, ikhtikar, kemudian riba, riswah. Nah, ini disingkat dengan nama golir.